Bismillahirrahmanirrahim. Daraba lakum masalam min anfusikum. Hal lakum mimma malakas aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'qilun. Walittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilm. Faman yahdi man adalla wa ma lahum min nasirin. Doroba gawe sapa Allah Ta'ala, ja'ala tegese gawe sapa Allah Ta'ala. Allah gawe lakum kedue sira kabeh. Zaman niku ayyuhal musyrikuna he pira-pira wong sing musyrik. Dadi Allah gawe contoh kanggo kowe niku zaman niku tiyang musyrik. Masalah ing siji perumpamaan atau siji perbandingan atau siji contoh. Kainan ingkang tetep sing contoh mau min anfusikum saking sisi diri sira kabeh atau saking sing terjadi ning kelompokmu sira kabeh. Hal lakum bahwa di matal ngene hal lakum ana ta iku kedue sira kabeh mimma sanging apa ae malakat kang miliki apa ae manukum apa tangan-tangan sira kabeh misale min mamaliku ikum saking budak sing mbok miliki utawa donya sing mbok miliki min syuraka utawi ana campur tangan ana wong-wong sing berhak ngatur atau berhak memiliki. Terangno lakum kedue sira kabeh fima ing dalam perkara rozakna kang paring rezeki ingsun kum ing sira kabeh menal amali sing boro-boro dunya wa lan yani ampat bareng ana suraka fa antum mongko te sira kabeh wa hum lan suraka ing dalam rozakna kum iku sawah iku padha akhafunagum kakhifatikum anfusakum. Akhafuna misale kuatir sira kabeh kasifatikum kaya kekhawatiran sira kabeh anfusakum ing awak-awak sira kabeh amsalakum tegese sejenis sira kabeh minal akhrori sanging grogrong sing merdeka wal makna te maknane iku ngene wal istifhamu te istifham fi makna nafi kan maknane nafi al makna te maknane iku ngene laisa ora ana apa mamalikum pira-pira sing mbok miliki sira kabeh suraka iku pira-pira sing nyekutoni laku mari sira kabeh. Utawa sing nopo? Sing madani utawa sing melok ngatur. Ila akhiri temeka maring dawuh Allah Taala. Indaku mungguwe sira kabeh utawa ning ngarepe sira kabeh. Pakai paham kok hale kaya apa tas aluna gawe sira kabeh badhe mamalikillahi ing pira-pira sebagian sing dimiliki Allah. Gawe suraka ing pira-pira syarif sing pira-pira mitra atau pira-pira sekutonan aku gede. Kadali kaya mengkono-mengkono kabeh nufasilu nafsil insun. Al ayat ing pira-pira ayat. Nubayinu hati kesen nerang insun ing ayat misal dari tafsir sepadane mengkono-mengkono perincian detail atau perincian pokok li kaum gede kaum atau li kaum yakilun gede kaum yakilun akan diakal sapa kaum manane ya tetep baru akan angen-angen sapa kaum. Bali tabah bali anut sapa alladzina wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina bil isyraki lan nglakoni syirik. Oleh anut ahwa'ahum ilmu nafsune alladzina zalamu nafsune utawa selerane utawa keamanane. Utawa trene supaya ahwa ini sesuatu yang enggak ilmu itu ahwa. Dihuri ilmin kelan tanpa ilmu. Paman mongko te sapa yati iku sange kepet nunjuk sapa man ing wong Abdullah kang satno sapa apa-apa. Maknane lah hadiah, tegese ora ana sing nunjuk iku maujud lalu maring. Lah hadiah tegese ora ana petunjuk iku maujud, sing ora iso nunjukne iku maujud lalu maring man maksudnya. Lah hadiah ilallah maksudnya. Lah hadiah tegese ora ana kang ngekeki penunjuk iku maujud lalu kejiman. Manane nggih ilallah tentu wa malah. Lan ora ana iku wong akeh minasirin utawa wong sing nulung malihina tegese nulung kabeh. Kok kang ngalang-alangi kabeh menghalo kabeh min azab ilahi saking siksane. Terus iki napa di antara kaifiah Quran nerangno teng manungsa niku ngangge amsal. Amsal niku perbandingan utawi contoh. Irmono.
Amsal niku pokoknya nopo. Cara wong Yogya lho. Contoh sing perbandingan apa Mas? Misalnya wong iku nak khusuk ra rohan kaya Mustofa ini jenenge contoh. Untuk pengenyek. Mau contoh pengenyek gak bener lho. Apa? Oh, ora tua-tua orang ngene. Ya ora perumpamaan enggak ada terjemah. Apa? Perbandingan. Kan bahasa Indonesia perbandingan. Analogi, kias benar. Misalnya begini. Saya ini punya uang 1 juta milik saya. Atau punya mobil milik saya. Kemudian ada enggak orang lain yang boleh memakai mobil saya, menjual, menyewakan kayak geraknya saya? Ada enggak? Enggak ada, karena itu milik saya. Kenapa? Kowe dibojo, kan ra yo lek wong liya nganggo bojo ora melok. Nah. Sekarang begini logikanya, kamu ini ngendikane pangeran. Yang wong musyrik itu orang yang menyekutukan apa? Tuhan. Kamu ini misalnya punya mobil atau punya aset, boleh enggak orang lain setara dengan kamu? Oh ya udah boleh, ini milik saya, enggak boleh orang lain setara dengan saya. Yang paling berhak saya karena ini milik. Yang kue terima manusia wae ora mau disaingi dalam kepemilikan. Kok pangeran sing gawe manusia, sing gawe langit bumi, ono pihak sing setara mbek pangeran. Wong kue pemilik amatir ora oleh ono wong sing setara mbek kue, kok pangeran sing pemilik sejati. Ada sesuatu sing setara, yaitu rupanya berhala utawa Yesus atau siapa saja. Paham tidak maksud? Jadi aku jadi nggak bohong. Aku sedang saya perbandingan. Tapi ahli swarga untuk berbarang dunia aksaru ahli jannah al-bulu. Saya akan ke swarga untuk goblok. Jadi kemungkinannya kalau di Mustafa bisa Mustafa. Perkaranya kau nyambut dulu. Jadi kau nyapu sih masuk orang. Lumayan. Oke, sebenarnya pusing. Apa nih saya dulu? Aku lagi mau. Tapi soal aku selesai, apa? Apa nih jadi? Enggak, ini penting. Kenapa sih? Apa kefat? Terus coba. Coba nak mana nih? Masalah perumpamaan. Orang perumpamaan itu riye. Sembrono. Pangeran dia contoh jadi agak dimompo banyak orang. Barang sing gak nyata ini nyata. Setiap orang punya sesuatu, pasti gak ada orang lain yang setara dengan dia cara menguasai sesuatu itu. Saya punya HP ini, boleh gak orang lain setara dengan saya dalam kepemilikan HP ini? Cara menggunakan, cara menjual, cara sengarap itu ada enggak? Kalau kamu manusia punya sesuatu, tidak boleh orang lain setara dengan kamu. Kenapa kamu bikin Allah punya zat yang setara? Allah menggugah kesadaran wong musyrik. Cek goblok, cek kelirumu, kowe utek tak eleke ngono. Semper wong anti. Napa ngono jenenge? Ora iso warane wong musyrik terjauh. Apa umpama nyata ya kamu enggak mengikhlaskan orang lain menguasai rumah kamu itu nyata apa umpama? Ayo lah gimana umpama ora oleh, tapi nek iki maknane yo umpama. Tapi kan pas maknanya rasa sadar, kalau diri lo terus dicabut mesti. Ya juga. Apa deh? Tandingan. Tandingan. Kayak partai politik. Kayak PKI, kayak film G13 PKI. Kayak tandingan orang pro. Apa kan? Nah ini penting sekali karena dalam semua Al-Quran itu amsal itu dipakai tolok ukur sama Allah. Kada dua win. Amsal kata ini benar apa? Anzala minas sama imaan fasalat atau diatum dekodaria fakta malasailu. Jabada rohiyah mayu ituna ali finari jawa akhiriatina mata injagatum itu. Terus kada dua wal hakko wal batil. Sama sebatu fadahu. Wa amma yang fauna safayam kusufil. Kada dua win. Amsal. Jadi amsal itu real, bukan umpama, tapi misalnya begini ya dalam ilmu ikhlas, sama alat ikhlas. Ikhlas itu gampang, latihannya gini. Saya itu masih hafal teks yang ada di kitab hikam begini. Mana aka antat iya male salah kaminal masuk.
Afayubi khulaka antadai atau bahwa Rabbul Alamin. Jadi wong sing aran hikam atau wali-wali dulu itu kalau ngelatih ikhlas itu gampang. Allah ini saya bawa jam. Ini misalnya milik saya. Allah itu melarang kamu sesuatu yang enggak milik kamu, buat aku milikmu. Boleh enggak misalnya saya ngaku barang yang milik orang lain, boleh enggak? Ya boleh. Karena sesuatu yang milik manusia saja enggak boleh diaku orang lain. Karena itu milik orang lain. Misalnya jam atau HP. Apalagi sesuatu yang khas miliknya Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat bahwa Tuhan itu segala-galanya. Enggak boleh orang merasa segala-galanya. Segala-galanya itu sifatnya Allah. Ngatur alam ini sifatnya. Kok kamu merasa bisa ngatur dunia? Itu berarti ke Fir'aun mengambil sifat yang miliknya Allah. Uang miliknya orang saja kamu ambil enggak boleh, apalagi miliknya Allah. Jadi paham maksud? Makanya kena sujud itu yang penting. Sujud yang pangeran itu penting karena sujud itu khas kita. Kita manusia sungkem dengan pangeran sujud. Tapi kira usah ngerasa berhak lebih swarga. Ngerasa berhak wae pangeran. Meskipun kira perlu ngerasa berhak pun rokok, meskipun bakat lah ngerasa berhak. Pokoknya ketoknya kok parah ngono ae tapi usah mlebu napa? Mulane neraka wae wong kafir. Wong mukmin pun neraka mukhal aja. Mergo neraka wae wong kafir. Jadi kena mlebu neraka ora wae mbek pangeran ora wae mbok leboni. Mulane kula nu optimis, ora ngarep wong mukmin neraka, wis mustahil. Piye-piye neraka wis dikakno wong kafir. Dadi nek yo salah ora ngene kok dileboni. Lah iku kowe ngomong kok konangan, kok nak konangan diusir. Mergo iku ora alamat, lah diusir kon neraka jenenge syafaat, napa? Jadi sausé dicocokno identitasé ternyata kowe mukmin. Tak terus dintas. Karena ora pas napa? Mulane ketika Kanjeng Nabi wong mlebu neraka senajan ana iman sak miskola darah tetep ditok. Terus ana sahabat sing bantah. Ya Rasulullah, bukankah di Quran itu semuanya ada kata khalidina fiha, sekali masuk neraka adalah selamanya? Jawab Kanjeng Nabi iku ahlun nar alladzina hum ahluha, yang selawase sing berKTP neraka, sing wis penduduk neraka. Memang dia beralamat. Nah kita itu alamatnya swarga. Cuma sidik kepleset kecemplung. Nah, itu alamatnya tetap. Mengenai kemungkinan kita di neraka bagi itu mustahil cara ahli sunnah wal jamaah, karena itu tidak milik kita. Pasti kita tidak boleh masuk. Ini wong kafir mau berak kita kalau kita masuk situ, karena ini tidak apa, tidak milik kita. Ya bukan tempat kita. Saya butuh yakin, yakin bahwa neraka itu udah. Iya cara. Kok yakin mlebu itu? Yakin bukan neraka itu mustahil bagi kita. Karena itu udah alamat kita. Mau kita itu mlebu, tapi orang beralamat situ. Mulane Nabi ono sing bantah. Kurang ajar Nabi jadi bantah. Tapi ya ono karo barokah yang ora dibantah ora diterangno. Jadi sing khalidina fiha itu sing berKTP neraka, sing berpenduduk. Tapi walakin nasun asobat hunuzunub. Tapi manusia yang punya dosa terus dicuci dengan api, akhirnya mlebu neraka. Tapi ketika alat proses pensuciannya selesai, dia nanti masuk surga. Makanya cara mazhab Abu Hanifah termasuk alat pensuci itu api. Itu masyhur itu. Logikanya gini, letong itu kan sering campur tanah, jadi botol, jadi keramik. Ya kayak botol-botol teng bidukan kan mungkin dulu menurut saya kan dipakai letong, dipakai nopo kotoran terus jadi botol. Cara mazhab Syafi'i setelah jadi botol harus disuci karena materinya dari sirjin, dari nopo, dari ledo. Atau misalnya gas nopo sing gas yang saking kotoran itu biogas, mungkin juga dari kotoran. Nah, cara Imam Syafi'i itu enggak suci. Nah, cara Abu Hanifah itu suci karena api itu sudah alat pensuci sehingga botol itu mesti suci karena ngalami pembakaran, berarti ngalami takdir pensu. Kita arah wudhu, arah untuk banyu, arah untuk surau. Setelah itu tak kau neng LPG itu dah bukan itu suci, no? Paham ya? Alasan Abu Hanifah karena ketika orang banyak dosa itu disucikan oleh api. Berarti api alat suci. Sebab itu botol yang terbakar meskipun dari teletong suci. Biogas orang mazhab Abu Hanifah itu cara berpikir Abu Hanifah. Ya, Abu
Bangsa sing untungno kita setuju tapi nek itu jadi haram dan tetap mater. Apa kan jenenge amsal itu jenenge? Enggak ada bahasa Indonesia. Kadang bahasa Jawa banyak keliru. Ya kadang bener bahasa Indonesia. Buatan bahasa Jawa sering salah kan. Bisa itu digawe mau hormat ke keraton. Jadi rapas-pas lah itu ngomong. Apa kan? Contoh namanya misalnya gini. Enggak ini masalah Quran kan. Sekali salah neraka. Orang itu kan dulu orang kafir itu Tuhannya banyak. Zaman Kanjeng Nabi di Mekah. Cara berpikir mereka, urusan kita ini banyak. Kalau urusan banyak, Tuhannya harus banyak. Muhammad, kamu ngajak ke Tuhan berapa? Satu. Mat, kok aneh. Urusan kita banyak, kasus kita banyak. Tuhan banyak aja tidak menyelesaikan, apalagi satu. Makanya mereka mengatakan aja alal alihata ilaham wahidah innaha adalah syai'un ujab. Ini aneh. Urusan banyak kok Tuhannya satu. Itu cara berpikir orang kafir era itu ya, era itu. Kemudian Nabi karena beliau fatona dan diajari Allah disuruh satu perbandingan dikasih. Ini gue tinggalin ayat itu loh. Dorobalakum masalam min. Ini gue tinggalin. Dorobawaw masalah rojulan fihi surokau mutasyabisuna warojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah terus. Alhamdulillah. Kemudian Nabi pidato di depan umum. Makanya alamatnya orang alim warasatul anbiya itu harus punya kecerdasan berargumentasi. Karena ciri utama Nabi itu fatona. Kecerdasan berargumen. Tapi saya kira rata-rata gak warasatul anbiya itu goblok-goblok. Ngene ngafirno wong kamu dulu. Itu musibah tenan ya musibah dalam Islam. Begini Nabi membuat contoh. Tetapi itu pidato di depan umum, ngendikan di depan umum. Mas. Kalau kalian punya majikan satu dengan majikan banyak, senang mana? Ya senang satu. Kalau kamu punya majikan banyak, semuanya memerintahkan kamu, semuanya perintahnya beda-beda. Kalau nggak dituruti marah semua, bingung nggak? Ya bingung. Milih mana punya majikan satu, ketua satu sama ketua banyak? Ya milih satu Muhammad. Ya, Tuhan kamu itu ketua kamu. Nah Tuhannya banyak, perintah itu bingung gue. Oke mat Tuhan satu saja. Nah itu jadi masalah. Orang itu di mindset otaknya dibenarkan. Apa ngomong? Ayat itu dorobawahu masalah rojulan fi surokau mutasyabisuna warojulan salamal dirojul. Allah bikin satu perbandingan. Bagaimana kalau anda seorang buruh dipimpin oleh orang yang banyak? Disebut apa? Mutasyabisun, yang beda-beda pendapat, beda-beda perintah. Dan kamu satu pembantu sing salamal dirojul hanya milik satu majikan. Enak mana? Mereka sadar wah, majikan aja ya repot. Allah ngendikan alhamdulillah. Manis clear semua pikiran kita. Orang kepengen gue atasan. Kalau Allah itu atasan kamu, ya harus Tuhan itu hanya satu. Itu jenenge masalah. Itu apa jenenge? Itu udah ngomong lah nyata loh maksudnya. Mulai keberatan di mana nih? Atau bener kok ngomong, soalnya gue pengen andel terus keberatan. Jadi kayak wong soleh, tapi nak ngomong atau bener. Wong soleh dong. Apa mas? Wong soleh harus dihormati ya. Walah terang hormati wong soleh. Tapi anak wong soleh kadang yang menyesatkan perkara ini. Gak tau mikir wong soleh. Nah cara ahli hadis. Cara ahli hadis gini. Misalnya Rugen kok neng perapatan merokokan dengan Mustafa main neng masjid itikaf. Itu nak bodoh nih. Itu dosa Mustafa. Karena bodoh ini uang ngandel mereka pegawai di masjid. Nah Rugen kan serang ngandel mereka di perapatan. Itu dosanya gede. Mustafa itu cara ahli hadis. Uang utek ke rawi hadis soleh beras soleh. Itu sih dibenci sih. Mereka dari ahli hadis cobaan agama mulai diisi uang berpenampilan soleh. Mereka nak Isra soleh kan sama uang ngandel kalau ini perapatan. Gimana nanti kalau orang istighosah itu bodoh nih uang. Nanti bodoh nih uang mereka serbanan jubah pegawaiannya. Istighosah terus ono acara ritual yatim. Ora awalnya perapatan rokokan ngalor itu terus ngeflag. Ayo nanam duit dengan gue. Nanti udah kira-kira. Enggak jawab. Beneran yang hati mulai di agama korbannya wong sing berpenampilan. Iya sih gitu agama. Wali hati semua aku loh kono bae. Ali hati paling kiye nek ngalor wong khusus boleh kudu. Pol iki. Beda iya Dimas Kanjeng katokan cekak terus yang perapatan paham ya? Bunga-bunga investasi ini gunku kok tak gadakno kira-kira apa itu? Tapi nak ibu-ibu wiridan istighosah terus sampai Jumat ritual
penyantunan yatim piatu, serbanan, omongan hati-hati terus sampai ini dindel gara-gara kedok soleh tak kedok bebas. Kedok soleh. Mulai hadis tuan kali kepol ngambil soleh. Beli rapi bener tuan kali ahli hadis itu orang aku. Masalah cara ahli hadis itu. Cara ahli hadis itu uang nak rapati alim. Itu kan kita biasa. Bahaya nak ngomong dindel juga melingkar. Orang sesuai. Yang ngapal Quran rajarnya anak sunnah Rasul. Jadi mau cingkrang rajarnya sunnah Rasul. Saya kira Nabi ku hafal Quran. Ini milih sunnah sing ora pati abot. Oke, kita ngakoni ini cingkrang sunnah Rasul, tapi ngapal Quran yo lho. Mosok ngapal Quran mangan lho ngapal Quran. Mustafa lho kusul lah kon setor nang nggon nak ra 18 tahun. Wah, tambora bos. Maksudnya orang perkara goblok, saya khusyuk maca nangis. Senang mau coba. Mandir fattaqunna terus nangis. Orang kok mesti nangis? Kok kalau teng rokok. Iku apa jadi masalah ini? Mulane wong ora usah khusyuk nemen-nemen. Dhisik Quran wae gelem ngandani wong kafir. Lakum ne tengene tafsir Jalalain ayyuhal musyrikun iki ora kula ora bahan iki dawuh tafsir Jalalakum ayyuhal musyrikun. Dadi Nabi bisa sabar kan. Wong kafir ning komunitas di sini darurat doa iku ning komunitas kafir. Mbek Nabi diparani. Mereka kan pertama wan qalaqal mala'u minhum anim suwasfiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Jadi ketika Nabi menggulirkan satu faham, nak Tuhan itu satu. Mereka pun bergerak rapat. Iya Muhammad itu gerakan Tuhan satu. Repot kita. Tuhan kita kan biasa banyak. Wan qalaqal mala'u minhum ayo kita rapat. Anim suwasfiru ala alihatikum. Kita harus sabar, kita harus komitmen bahwa Tuhan kita ini harus tetap banyak. Di rapat itu Nabi juga datang. Ayo adu argumentasi. Nabi diwari pangeran wa darabalakum darabawu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal. Ternyata wong kafir ya dites ngono tok. Kamu seneng enggak punya majikan banyak, perintahnya macam-macam, mereka memaksa nuruti semua. Sama satu majikan saja. Seneng satu majikan terus Allah itu ketua kamu, Tuhan itu ketua kamu, pimpinan kamu. Kalau banyak terus piye? Nah perintahnya gitu. Akhirnya mereka sadar, terus Quran berarti alhamdulillah. Jadi itu Nabi itu luar biasa sabarnya itu. Terus mutung. Ya ini mutung. Wandani ranurut, kandani ranurut. Dasar celek. Yo kiai ini sing elek. Wong sunah Rasul kon sabar kok. Lah kula nuruti mutung ngaji jenengan mutung. Ngaji ada kok rembang dari Tegal Mustofa mutung. Ning aku iso turu karo buri kalau. Ya, tapi orang wong turunan hebat bagus ora turunan hebat. Kan orang ana kaya napa Gus Dur. Turunan yang ngomong itu paham. Mesti paham ngomong apa misine. Pandai paham ngomong tapi ora paham. Ora putih ora selamat. Lha iku jenenge masalah. Apa? Mosok saudarane perumpamaan mboten. Orang itu akan sadar dengan masal tadi akan atau sikam loh. Mana aka antat daya mimma laisa laka mimma lil makhluqin. Apa itu mulaka antat daya wa rabbul alamin. Allah melarang kamu ngaku barang yang milik orang. Misalnya HP wae rugen tak aku, kan enggak boleh. Wong ngaku wae barange wonge ra oleh sebenarnya ngaku sing sifatnya kayak Allah itu kan rububiyah, punya hak ya aluma. Kowe ora oleh sebagai manusia terserah kuwi. Ora oleh misalnya aku di santri kita tunggu manfaat iki ora oleh kok koyo pangeran nentok. Ya sembuh terserah pangeran. Ora oleh koyo kiai-kiai sing terlalu fakir kok. Iki tak tunggu manfaat iki wani aku tak tunggu kok ala. Lagi pangeran tapi nentok manfaat. Amatir kang kiai ora usah derangan aman tibarno ora usah. Ora pangeran ra iso kan. Kadang santri misalnya Ruben tak senengi Mustafa tak senengi dulu ngaji dulu. Misalnya tak gedingi turu, jubli pas turu ngisi ketemu Nabi, sing ngerasa apa? Wong iki junub yo ora. Semua roh mulai manusia ora roh ngono wae sing roh pengen. Sifat serba tahu hanya milik Allah. Ya sudah kita tidak perlu merasa serba. Makanya
afalibi hulaka antadaiya wa huwa rabbul alamin. Bagaimana mungkin kamu mengklaim sifatnya Allah ngaku barang itu wong ora oleh pemene barangnya. Pangeran lan ramo mboten pakai masal. Kamu ini pernah enggak punya barang kemudian orang lain setara dengan kamu dalam pengoperasian barang itu. Wong kafir ditanya gitu, ya ora oleh, masa wae itu aku paling berhak. Lalu alam raya ini milik Allah, semua milik Allah. Masa Allah yang memiliki, kemudian ada zat lain atau benda lain yang setara dengan Allah. Akhirnya mereka sadar, oh nak ngono sirik itu logika yang salah. Mereka tahu. Itu termasuk sabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang karek, Nabi kaum kafir terus wah tak ada lain 1 tahun orang. Ada wong alim rapati senang poso, dasar ora kuat poso. Tapi memang secara tarek itu memang orang alim itu hujah. Tapi umpama yo hujah ya poso ya apik. Tapi kalau dikonjok kalau nak poso terus iku Gus utek lereh gitu ya elek. Kayak utek terus apa? Ane dalil ibadah. Coba wis ora iso hujah yo ora dalil yo ora poso. Tambah elek meneh. Wis rondo meneh kan. Apa masalah urung ketemu kan? Gambaran. Murah gambarannya tapi gambaran. Loh tadi aku takut. Saya punya barang itu orang lain nggak boleh sok menguasai barang ini itu gambaran apa nyata? Nyata kok. Malah aku mau dari gambar. Nyata kan? Iya, sorry sama tadi. Ini merah iso. Tapi lagi ini pulau ada di umum. Tapi terkulon sengalim. Umum piye nyata kok darane. Apa kan? Iya. Bodoh, pokoknya paham ya, pokoknya ngono iku. Ya seperti itu, pokoknya gampang ya seperti itu. Kadali kali koyo mungkon-mungkon kabeh fasilun rang ingsun. Kadali kali koyo mungkon-mungkon kabeh fasilun rang ingsun ala ayat ing boro ayat. Nubayruha satu segi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Kalau suwun ya boy saya ngaji dulu, aku pengen iman di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakini Nabi itu bayina itu banyak jelasin. Pokoknya Nabi nak ngendikan, itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai orang kafir wae gak berkutik. Mereka nak gaya logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau soleh kok terus nane itikaf di masjid wiridan, tapi uteknya orang melaku. Itu ya harus kamu hormati kan, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala kaum. Hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar, mbok dungani, mbok wirid ora iso. Itu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau enggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar. Kita lempar di pasaran, lewat internet, atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah, berarti gak jadi Tuhan. Pokoknya apapun itu, gak boleh kan? Kalau kamu sendiri uzlah dewi mergo merasa soleh itu menentang sunnah Rasul. Semua Rasul itu memproklamirkan diri kalau dia Rasul dan dia membuka diri, dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika ayat. Ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah, sehingga mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah, meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten ate. Ya jadi era aku tahu ilmu kuwe mboten ate. Eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah mulet. Boleh kan mesti itu. Jadi kan Nabi, tiap kali dia umatku, akhirnya samina. Jadi kita oleh protes. Iya, mesti ngendikan Nabi, kau pengen orang kabudut ngendikan umati. Kau besok, 2 bulan tuh besok. Terus karuan Nabi Nabi ngendikan apa? Karena bulat. Mana kiai di umat bulat kok tersiksa, Nabi besok Nabi bulat kok tersiksa. Biasa itu. Ya ngomong lagi. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Firaun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Firaun ini.
Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi. Saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahi wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya kok. Oke, ya. Terus Fir'aun masih membuka satu logika. Tuhan saya nunggangi langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman, ibni li sorhal ali abdul asbab masyhur ya Haman ibni li sorhal ali abdul asbab samawati fa'atol ya ilahi. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi. Saya ingin melihat di langit. Betulkah ada Tuhan? Musa. Ini kan jelimet karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan. Dia tetap akan biarin yang Tuhan saya. Ternyata setelah saya bikin piramida di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujjah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu nggak efektif dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini. Ya sudah gini aja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Oh itu langsung tahu Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong. Gak melok gawe sudah jadi pangeran. Sekarang ya, Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Yang nantinya jadi cerita wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Tadi wong soleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah ning atine ngono. Ceritane ana wong begane sino mas astagfirullah wong anak turun ke ora. Orang tahu kepikiran bikin perda apa, sing iso menghalau wong zina, tak gerakan apa wong begini. Pokoknya bukan bener ahli hadis, ahli hadis ana wong saleh fatwa buamu ta. Iki meneng ae di kafe ora sak cangkem menus mbah meneng mau. Ku penting pola ahli hadis. Tapi aja aku lho ora aku ahli hadis. Masyhur. Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas Masjid Madinah. Wajadtu fil Madinah mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitul mal la tamanu. Kalau saya aja diberi kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma'akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli karena mereka ada ahlinya. Ada ahlinya kan takoki cara wong nate tak ditakoki wong ra alim takoki ora. Masyhur. Orang cerita perang Siffin itu Abdul bin Mas'ud itu belo ahli dari ahli hadis. Iya, oh gede deh urip pernah. Guyonan itu perang Siffin tahun sekian. Zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundul. Anak melok perang Siffin berarti dia tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal ini, apa? Ngerti apa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kuwalik. Itu tahu betul. Makanya ahli hadis itu gak mungkin nyuwun saya misalnya orang Syiah bilang, kalau orang Syiah kalau provokasi kan gini. Kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi? Nabi itu diputu, iso keliyo. Wong ana putune kok keliyo misalnya. Wong ana putune kok. Yaitu Sayyid Hasan Husain kan putune kanjeng Nabi. Wong ana putune kok keliyo. Nah, ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah. Pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu umur 7 tahun, 6 tahun. Nabi sholatnya jadi ditumpahi be Sayyid Hasan. Bahkan masyhur kena apa uyah bayi lanang mau disirati tok. Mergo wong roh kabeh pas Sayyid Hasan nguyuh ning pangkuane kanjeng Nabi. Ya cocok iku. Menjadi cilik. Saiki umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam. Ijek sobi. Paham nggih? Nah, tapi nek kowe wong khusyuk, lunak-lunak mesti kandhani. Bener ku sih ya. Jajal mbah ana putu kok keliyo. Kowe kelas mbah nek ana putu kok wong keliyo. Wah, iki kelas ana putu kok keliyo. Enggak mikir kalau masalah. Terus berhubung dia khusyuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusyuk. Ngono maksudnya. Paham? Tapi nek khusyuk kan ora ngandel. Mulane saranku nek ora pati ngalim khusyuk teman-teman. Kuwatir ku nek omong sing iki ku. Kayak kasus saya di Mas Najib. Umpama dekne preman gak iso gak ngomong duit sebanyak itu. Jawab.
Tapi gara-gara berkedok. Tapi coba terus berak khusyuk, ojo ke seneng kok nantang perkara. Pasti ojo fatwa, kalau tidak khusyuk jangan. Pokoknya itu ahli sunnah dari Abu Bakar Umar. Toh ahli sunnah tetap menghormati ahlul. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul. Pasti menghormati ahlul. Kita pasti meyakini khaliful apa khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Kita sangat menghormati. Kulon enggak ada tek-tek pidato di Sayyid Hasan Husain karena saya pengagum. Mana pas iku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten mungkin. Boten. Karena masih kecil sekali. Pun kalau terus lagi. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'qilun. Jadi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran itu. Boten Firaun, iku nak pangerane Firaun terlambat datang, mergo babae berarti tanpa ini ku jenis cerdas, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Ya, sama seperti Nabi Ibrahim. Dia pangeranmu sapa jare Namrud. Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud penjara loro, disitok ditekek, disitok dibaro. Lho aku mateni iso iki. Uripno iso lagi cek urip. Jangan kowe ra iso ngrano saben. Ini ndak menghidupi ngembaro kan iso saben kok kok. Akhirnya enggak ganti debat, ganti pasar. Pangeranku sing jalan srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabuhital tadi. Jadi debat itu gak usah kowe ngomong taktik-taktikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti yo kok. Ndak seperti itu maksud saya piye wong sabre kok maksud-maksudan. Pokoknya genti ala debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi, ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Fir'aun nggak mau kalah, karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah, semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Dan kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun, karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya harus terlambat gitu. Lalu orang-orang itu Tuhannya itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaqtumun apa? Ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Wajah arojulum min aqsal madinati nabo yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman. Makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul. Dan itu yang ada di Quran. Tapi wong Islam itu rata-rata seneng sing rondo, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedikja. Ya, itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ono Qur'ane tapi gak jane iku tanpa itu pun wis menang. Untung Allah bereso sebagian umatku senengnya seru-seruan. Akhirnya dituruti juga dengan model seru-seruan. Tapi akhirnya ahlul ilmu gak butuh itu, paham kan? Gak butuh itu. Seru itu, mereka bener. Fa'ati mongko jumeneng sira ya Muhammad ya Muhammad. Fa'ati mongko ndamel sira ya Muhammad ya Muhammad wajah kan wajah sira. Ini ketika aku muhanifan khalis cek mailan tegese kang condong lagi maring adinil khalis. Akhir tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan antaya sira manan wong tapi akan ada sapa man kae sira. Agama iku fitrah Allah, iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaan Allah alatika. Fatara kang wis gawe sapa Allah taala ana sing soalé yen atase fitrah. Ya de fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas fitratillah ya sami. Iku dinuhu ya agamane Allah ilzamu tegese netepono sira ing fitratullah.
Tadi orang pencipta, orang penggantian kemujud di khalqillah kedua. Aturannya pangeran mana nih? Ciptaannya pangeran, aturannya pangeran dari sini tegese krana agamane pangeran. Ela dibadilu, tegese jogeman ganti sira kuwi. Atau nyata ya hujah Kanjeng Nabi Malik kalau contoh lagi. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Gini kalau motivasi perang wa malam yamut bisayfi mata bi wirihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak ini sering mau syair. Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi itu tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama ngira apa? Wa malam yamut bisayfi mata bi wirihi. Orang yang nggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang nggak ikut perang kan takut mati. Orang nggak ikut perang itu kan karena takut. Lalu mati sendiri bisa dihindari kan tidak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata bi orang yang nggak mati karena pedang mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi mencontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-balighah, ada Hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Saya ora paham-pahaman, ya paham tenang. Ini bukan karena sombong ya. Ngomong kalau kula penting, sing hasud ben nyai, sing seru. Kok hasud terus bermentok ora gelem napa? Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil sama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Ya orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya kotel, ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya kotel apa maktul? Kotel pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status? Enggak. Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap kotel. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel ya caranya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maqtul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku tidak perlu saat itu tokoh-tokoh politis yang kalah, mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi tidak perlu beribadi, dia mentalnya juga ingin mengalahkan. Cuma nasibnya kalah. Mana kalau nunggu ya kadang ya saat itu kayak gile, nah fasud ya saat itu. Kadang-kadang mentalnya harus kompetisi, cuma nasibnya kalah. Jadi bukan gini keliru, kan kompetisi dalam kesalahan. Bedanya kan ikut toh. Tapi nak mereka fasud harus kamu luruskan. Kami bahas di sini sami, cuma nasibnya ribu. Nah hasilnya kena-menen eling. Di pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus menerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, kadang gurunya. Saya itu masih ingat zaman Mbah Sahal, zaman Mbah Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos kiai cilik, kiai gede tuh hasil, malah lor, duit randuwe, bener gak duit. Aku ya kiai gede, mau bener untung sedikit gede.
biasa gitu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu laki gede, gua mobil terus pidato. Ya bisa berjuang. Aku melaku. Ibu runcing berjuang melaku. Orang kok kiai numpak mobil. Ya kiai di sini lah orang menangi di mobil numpak mobil. Bisa numpak mobil. Mau juga hasil bagi kiai numpak mobil ceritanya kok kiai zaman di sini. Nak melaku kan mondok berjuang yang melaku 10 kilo gak bawa mobil. Mau sanggup ke arah. Orang kok kiai saya bawa mobil. Marung ini. Bang hasut itu bawa alat. Boleh balik itu mengikuti cilik. Makanya ini kan masalah. Cara pulau dia nanti cilik. Saya kira pulau dia rasa cilik. Hasut itu pokoknya penyakit elek. Dia rasa hasut. Biasa wae anak gede. Alhamdulillah anak sing gede. Anak sing cilik ya alhamdulillah anak sing cilik ya fil jannah gede gitu. Ya tapi gara-gara wong. Kalau suwun ya pokoknya anak cilik ojo hasut. Anak gede ojo sombong. Cilik rasa diperengi sombong, wis ra iso sombong. Wong diutang wis ra iso sombong. Bingung berasa. Ya gede aja kan tawar tuh anak kalau lagi gede kok kongkon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-mukhlif, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Ya begitu. Tapi kamu udah usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasuti. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Saat ini dunia Quran wong baik gede, Allah baik gede barwani, ini dunia kita Allah baik gede bangun bahasa. Orang lain harus menerima itu kersane pangeran mau apa? Wis ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i iki ngoten. Orang gawe Imam Syafi'i gede. Imam Syafi'i wong gede kan mboten kados kula. Kula ya nepol Imam Syafi'i, tapi wong saleh. Orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat, itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Kan geremang. Wah, kayak Anies Safi itu harus saja. Awas apa dapat jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab Mesir kan dia hidup di Mesir Mas Safi setelah itu bahasanya mau jotos. Kalau rasa jeneng-jenenge loh, kalau sering mau cetara ya. Tak terang ora paham, bar ya lali. Walhasil, tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini gelala pas mengeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama anda, dia tuh protes. Muni ya mau dengar jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat, aku karismatik. Wong sing gedenge dengar purawani. Jadi Imam Syafi'i itu nggak dirasani kamu senang. Berarti aku di bawah, mau dengar purawani. Itu Imam Syafi'i itu tidak pikirannya positif. Mestinya diceritani dirasani uang kan gedeng, Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Ini yang aku kawan, wani ini yang berarti aku wibawa. Imam Syafi'i bukan tahu. Munafik, ngarpu nyucuk jebule ning ngene ndak. Berarti aku wibawa. Jadi Imam Syafi'i wong lucu. Wis cara berpikir dene unik. Masyhur. Akhirnya ini guys saya itu apa saya ini? An-nasu syauh, manusia itu kayak bunga mawar. Ya, manusia itu kayak bunga mawar, itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainan itu lemas. Idza naduru, kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok padha, kok asik. Wong marung, misalnya wong berduaan tuh delok padha, do jagungan, ketemu tanggane takok, kan asik delok padha. Tapi kira sakrap. Boleh asik biar dulu rasanya tanggane. Nah betul patuh. Islam ini saling senyum itu ibadah. Barang kok rumakno boleh senyum itu ngrasani. Mulane dari Imam Syafi'i, wong delok wae. Lha ngaji tafsir jalan itu patuh kan wae. Ngaji maknani. Ora usah parah-parah. Ora usah sregep ngaji. Imam rumah nganggur. Ora sepahong iki sapa ngaji ya. Ngaji delok patuh. Masyhur bisa Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nak buat delok kabeh kuwi, dadi nek buat cekal itu salah. Ngono iki. Menurut saya ngoten. Mane pacaran ku asik, ora rasane. Ora rasane. Daerah negeri Aiman itu lagi hilang kan asna daerah negeri. Kowe lah ya kuat atau ora kuat. Daerah negeri siap. Turu iki cari sok. Jadi mulai mau ngaji ilmu akhwal, ya itu sudah
trennya manusia seperti itu. Zalikat dinul qayyim. Walakin aksara nasi tetapi ini agak menusuk ai kufar Makkah tegese kafir Makkah la ya'lamuna kurang ngerti sapa kafir Makkah tauhid wa ing tauhid. Wong apik sapa muni dina kang balik kabeh ilahi maring Allah rajina tegese balik kabeh ilahi maring Allah taala. Iman dal perkara amara kang perintah sapa wa taala bi ing mawana hal nek sapa wa sange. Utawi dawuh iki ku halun dadi hal min fa'ili akim saking fa'ili lafat akim. Muni dina iku hal sangka kata tapi itu janggalnya Pak Hakim mak mufrad. Mukhotobe mufrad kanjeng Nabi Muhammad. Munibina napa? Jamak. Berarti khale jamak tapi soibul khale napa? Mufrad. Mulane dijawab Imam Suyuti, halun min fa'ili hakim wa ma urida bihi. Manane hal sangka lafaz hakim lan sing terkandung ning lafaz hakim. Iku khitabun lin nabi, khitabun li mati. Kalau Allah ngitopi kanjeng Nabi berarti padha karo ngitopi umat. Wamalan perkara urida kang den kersane apa mati lan aki. Akimu tegese nglakoni sira kabeh. Wataku lan wedi sira kabeh ing Allah khofu tegese wedi sira kabeh ing Allah. Wa akimu lan nglakoni sira kabeh salat ing salat ora taku lan aja ana sira kabeh menawa musyrikin setengah sange sing musyrik. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Wong musyrik ku sapa? Ya minal ladzina iku wong akeh. Utai ladzina badalun dadi badal bi adadil jari kelawan baleni huruf j. Farroku kang podo misah-misah atau kang podo gawe gawe perpecahan toko ngakeh dinahum agama mereka. Wong Islam ora mesti pecah kan. Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono kok takoki pangerane tetep Allah, nabi itu Nabi Muhammad. Mulane negara komunitas muslim dunia sing masalah Muhammadiyah tok, mergo ketambahan itu Mirza Ulama. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji, tapi kalau orang Ahmadiyah nggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah, Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik macam-macam, tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non muslim. Paham ya? Jadi kita ini pisah itu mau majazi dong, enggak hakikat majazi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Mau jadi Muhammadiyah, tapi nak NU senang jadi itu. No? Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan tuh ada orang NU, pemuda NU engke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditambahi taala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saking mantelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyanyi warahmatullah tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot, tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu kayak pakai Mas Kumambang, gurunya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu abahnya Mbak Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih. Itu beliau itu gak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Dulu kan zaman ada ide adzan kan. Sahabat menausul kentong ya Rasulullah, kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet, wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari azan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai apa? Azan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trompet. Tapi kiai-kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Fakih termasuk yang tentang itu. Fakih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana gitu aja. Yang ke Tuban di Paciran gitu. Tidak yang terkenal itu Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu semua. Di Paciran terus yang terkenal loh. Yang Tanjung Kodok loh. Apa gitu? Buatan Lamongan lagi maksudnya terkenal gitu. Sedayu mungkin sedayu.
Sampai dulu itu ketika bangun muda itu, Mbak Fadl itu beduk. Muridnya itu pinter masyhur kok, guyonane kiai-kiai. Jadi kantong di bungkus beh, sini juga ada beras kuning, kuning itu lomba lari karung gitu. Sekarang kiai ini teko, wae dulu, tong tapi suaranya rapat. Tong kita, betul bah ini guru kalau bungkus. Kuning, belum kok kuning, betul betul. Jadi neng dunia pesantren itu wong alim-alim beda iso. Malah singkat cerita ke pakai Mas Kumambang itu masyhur. Terus kados Mbah Sahal ngaji Basiber ngaji ke pakai Mas Kumambang, ke pakai ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sing aran Ki Anatu Tolibin saya tapi bakar sinten? Nah, Mbah Mun ngaji Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Mahfud Termas. Jadi idenya itu di Mbah Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbah Mahfud. Jadi yang Duriya sana itu Duriyanya batinnya di buatan Mbah Sinten. Itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbah Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbah Fakih enggak. Mau tenang kentok. Dibantah mbek santri ini, mulai dhisik santri seneng bantah. Mbah nek ana kentok ngomong krungu adzan piye nek ape salat. Wali kadang mutu gayane. Aku Fakih. Mosok adzan kalah mbeten. Dekne adzan kok Mas Kumambang wong sak sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh. Jadi kerawate iki Fakir tahu adzan sak kabupaten krungu. Mosok adzan kalah mbeten tok. Adzan. Nak speaker kan sak nang desa, sak kabupaten. Mulane wong alim itu kartu ngamuk bareng. Nek ngamuk ora kramah-kramah. Tapi bareng ora iso. Ada wong dono ngali. Ngali macam-macam, keramat itu macam-macam. Nah, kalau niku pada kula ya nek yen bapak gitu. Ya tetep. Kula nek takok iku, jare kentong ku nasrani. Semua nasrani iku apa jenenge? Kelontengan iku larang kok. Iku ora opreng. Ora ono. Lah iki sing nasrani kan apa? Kaya kentol, lonceng, opreng. Ora padane nek ngendi? Kaya usah mirip satpam di orang mirip orang kan mirip satpam di kono itu ana banjir ono mau menabi desa itu dipadarno wae satpam ora oleh wong desa untuk itu salah iya sampai desa nabi kenal aku lama kaya para sahabat kowe padanane kan tonggo iku ambek gereja karo ambek gedung satpam apa pos ambreng iku mirip iki pos kamre, orang mirip juga. Cewek Paulus Baras yang gue dari Italia takut ini mirip tidak dengan penjagaan. Kono komisi mau arang terus, wapi terus. Lagi kentang kadang gue bongkotan terus mah, rayapan gitu. Itu sama. Itu. Mana orang setuju, darah ini kita sih, yang barangnya elek loh, geger. Plong. Ya supaya orang mirip Nasrani teman-teman nekangkan nak mana ada takon dulu. Dong mana. Sebenarnya enggak mirip nama. Jadi dulu kiai yang beda bahasa yang dipakai itu udah sering gejol-gejolkan. Cuma ada kebablasan. Sing bahasa masyhur Daman Duri Sampang. Dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat. Itu dia pakai kancing emas masyhur. Sama saya sarang kan syariat kan enggak senang. Jangan wong lanang ngangge masak dosa. Dosa iku nek aku sing seneng Mas. Iki masih sing seneng melo aku. Kita iki tarik aku kaje. Jadi dia betul kan. Wah, ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu enggak boleh senang perempuan. Karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyur, sengidan Nabi Sayyidah Khadijah, sengidan kesemsem, kepengen dirabi Nabi Muhammad. Sofia itu anak rojo cantik, dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong ganteng jenenge Muhammad. Dia kepengen Romel perang, kepengen roh bukan. Terus bareng orang Nabi ganteng dulu yo kalah. Kok nak kalah ditawan dadi amat. Jadi
gak bisa kamu mengatakan Nabi itu terbebas dari dunia perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disengi. Ya, saya ini Nabi Yusuf gak Sulekho, sengkitan seneng juga Pak Nabi Yusuf. Sulekho. Jadi kena marah satu lambi, jarang seneng gue ya. Tapi disengi loh, orang seneng. Masyur itu. Jadi baca gelang itu istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kau kepengen dunia ini manfaat. Aku kan enggak, udah boleh rondo. Anak ibu terakhir ngancam, sejak dia kira berubah. Itu gak ada lagi, atau terakhir ngancam barangnya. Gak belum tak wajah boleh pemerah baru. Kalau orang boleh ikut di sana ibu, mau itu aja. Itu sempurna. Masyur kalau Sunan Bonang senengannya tirakat. Ini kabel putri cempuan itu nunggu nih, sak metulnya. Sunan jajal guys, sholat sikil sitok. Insya Allah orang minggu semua itu tetap komentar. Sikil sitok loh syaratnya. Jangan benar kasih sikil sitok loh. Sitok lah. Dapat tenan sholat harus sikil. Putri cempong ngenteni, sangking kepingin dirapi. Saya kira iso. Ngomong ayah itu boleh-boleh. Hasil lewat ancaman mah. Agak ngono rayuan. Iku rawat satu lambian, tapi tetap halal, halal tetap halal. Tapi cuma mengklaim bukan satu. Iya, betul. Diganti. Padahal dia itu sempurna. Nabi itu yang menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi Syuaib. Namanya teko, aslinya Rania teko. Kemudian hasil membantu dua perempuan putri Nabi Syuaib. Barang Nabi Musa ganteng langsung. Ya abadis takjir. Pak, cah nom niku sewo. Inna khairu man istajartal qawiyul. Tapi Nabi Syuaib langsung paham, nah putri ini seneng Nabi Musa. Ini uriduan pungki haka ikhtab natayya hadaini ala antajuroni sama dia. Orang usah rasa tak sewa saraben gue. Artinya Nabi Musa yang seneng nah putri Nabi Syuaib. Jadi di antara ciri khas Nabi, wong wedok roh Nabi ku mesti Nabi ku nanti beat wong kafir, sing termasuk Hindu, sing nanti ngunyah-ngunyah jantungnya saya. Iku roh Nabi langsung iman gitu. Harus dibiat Umar mau, alim mau, itu kue dewi mah. Sejarah itu pernah boleh. Mana sih Nabi gak pernah mewajibkan biat perempuan sama Sayyidina Ali. Berkodorakan lu. Mengenai ini fakir kita beristilah, lanang itu kumpul bi. Akhirnya istilah ilah dikajarin. Tapi hajatnya Nabi syariah gitu. Hajatnya kan Jabaniyah ya. Jadi Nabi itu menarik. Hindu kurang gendol nih. Hindu itu pas perang Uhud itu sing nyewa wahsi supaya mateni Sayyid. Dari wahsi ketika Muslim cerita. Aku kode Umar. Kowe roh kowe liwat ning arep, tapi rata sudut. Lah untuk apa? Ompo terayu nek mergo Said Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu. Diduga betul. Padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Hasil akhirnya siapa itu? Hindu itu ya. Hindu itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena kena. Ora kena ra tau. Tapi wong beduwi urip iku kok berudu. Dan Melayu itu kena, kemudian berdosa. Caranya biro sekian kaos sekian. Semuanya walhasil. Pas Said Hamzah duel, ya sebenarnya bukan karena siapa pasti hebat. Pokoknya pas Said Hamzah duel dipanah gitu. Panah saking mantuli Hindun masih lu dikunyah-kunyah. Nah Kila Hindun itu menduga yang membunuh Handullah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fatu Mekah di sofa itu di gunung sofa. Nabi ngendikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarik. Jujur wajah Nabi itu gak mungkin. Mantas dorofi wajihi aliman nahu laisa biwajib kata. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin PDPA diwakil orang gelem kudu Nabi dia. Malah dalam Quran ya ayuhan Nabi la ja'akal mu'minatu. Ya bayi nakal Nabi sendiri ya Pak. Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasrifna wa la yasnina wa la yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Ya do tak bi'a oleh sire, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anak. Ora oleh mateni anak. Ketika
Ketika mulai walayat tulna auladahunna, kalian perempuan nggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul. Ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat. Setelah besar kamu bunuh, iya. Kalau kita yang bunuh enggak. Robbena hum siwaran wa qataltumuhum kibaran. Nak cilik tak rumah iyo, gede mbok pateni. Ora ngerti sing. Iki berkode dhewe. Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar umur 12 tahun dikon melok perang Badar doang terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu. Akhirnya mantul dari mana muni Robbena hum siwaran wa qataltumuhum kibaran. Kali Nabi main semua. Kamane aja. Coba tadi kurangku. Salah dalam perang Badar, tapi Nabi kan enggak tahu ketika senang. Cara kowe jadi Nabi. Salah dalam perang sing ngomong. Tapi Nabi kan ora kudu ya. Makanya ada dari Nabi rusak aku. Nabi itu main semuanya. Itu ada sahabat yang guyon di pinggir. Jadi semati aku jadi itu. Ini murah saja jadi sudah cocokan, tapi kan harus kelima. Nabi main sempat buat dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya berkedel wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak imannya Khalid bin Walid pertama iman itu gara-gara perang Uhud menang dia perang, tapi sempat rawajain Nabi. Pikiran es, Muhammad pun Nabi tenang. Aku gak iso mungkiri, gak seneng dia orang iso. Makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya tuh tahu mat wong kafir itu nyusahno kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah aku iman. Jadi Abu Lahab biasa ketua aja anak. Dua lagi perkara. Sangat bangsa hasad itu hasad min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumut. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahumut maksudnya yang benar mana itu mereka. Tapi mereka punya perhitungan kalau iman kan jadi anak. Itu yang mereka ada. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, enggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu enggak pernah bohong. Makanya mereka bilang majarun ma'alika kadiban. Saya ada pernah Muhammad melihat kamu. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Masyhur itu. Sama nak cerita ini satu kejadian ya, dan nambah iman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu baca Quran begini. Kalau masih ingat ayat. Maca hamim tanzil minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatul qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum. Itu Nabi langsung mulutnya ditutup di rumahnya. Ansyuduka billah birroh. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masih keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan. Ya Musa kok dipasut nabi. Kita baru mulai. Oke bisa lebih. Maksudnya aku mandi. Tapi yang tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu gak bisa tenangan musuhin Nabi itu raiso. Mungkin dia percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman, jadi anak apa? Anak buah. Makanya Allah ngendikan, saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad gak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat dia tidak bisa menyelesaikan, ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini, tidak cukup. Lain kasafta an-risa lalu minan nalaka walanur silang nama akabani. Sudah ngomong pengeran namanya. Urusan ini tidak cukup. Kapasitasku tidak cukup. Pengeran namanya kau apa? Pengeran. Ya kau ini dia nanti dia pengeran sejati lah kau ini.
Nabi Ibrahim, para meneh Namrud. Namrud terus lugone kursi sigatana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Bareng habis bulat-bulat didelok ben. Ndekne kok dhuwur, soalnya gon strategis. Nabi Ibrahim tenang-tenang ning jero geni. Cek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril lho. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku. Mlaku parane Namrud. Iya aku kok rapopo kok selamat jare. Siapa Namrud itu? Kulo gak ada tare. Nikmar rob pengiran tenan pengiran. Lah Namrud maksudnya nikmar rob pengiran asli. Maksudnya nikmar asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, kowe ora usah susah. Nak digedhingi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai watine ora. Gak ono fasik sing diceceta. Misale maling gedeng kiai kan wong fasik gedeng kiai, tetep ning atine. Cung, dadi wong kok Mustofa mesti ngono. Wes gak mungkin ora tak jamin. Kulo mauludin yuladu alam fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling diceceta anake dadi maling mesti ana iku lho Pak Yai iku sing biasane musola. Rajatan hukumnya gede-gede kalau begini. Tapi nak cita-citanya itu saja lagi. Mali kepenting mantu santri atau mantu mali? Santri. Jawab ya. Santri. Makanya kebenaran itu pasti jal hakku wa zahaqal. Ketika barang hak muncul pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendo pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Saya kira agama ulama sing detailnya tadi jarang, sing purun rangno detail. Mungkin ulama banyak, yang kerson rangno detail besar. Kaya mau termasuk faktornya ngaji undangan. Waktu ini gue ngelom sing undang, jadi akhirnya ngaji tenanan deh bos. Nah, ulama kan apa ngelom sopo, undang nih jadi orang jelas. Sing tanggung jawab, orang jelas. Jadi gue ikhlas gue ngaji. Ini ayat bahwa apa nanti? Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah boleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibun. Makanya Fir'aun akhirnya ya amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya itu iman enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti ya, zaman ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mau nanya. Tapi dari kiai yang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun nggak ingin fase kayak ini. Oh, menurut Pak Yai cung bapak wis ngene tok bapak wae. Tiane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini bukan gampang mutung. Jadi nak kan coba Indonesia ini. Kalau nabi loh Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal. Bapak ini sama cokoranannya melo ikro, sama cokoran melo kiroati sama cokoran. Akan bapak poso, lah kok poso pak? Biasanya apa? Isin tuh, sana bos poso di sini. Karena yang terjadi lagi. Daerah pulau teng pas di Solo macam pesantren. Daerah abangan orang TPI, terus bapaknya udah poso gedong anak. Anaknya poso, kalau TPI bapaknya belum. Ayo poso. Lah niat, yuran niat terus pokoknya poso mana. Aku tak tahu itu satu tahun. Kenapa sih rasa? Soalnya serausa bangun buk fakir, tapi itu niat ya. Kalau tapi itu niat bang, gua kagak santri, wah bangan dengan kamangan ya. Angel tem. Karena agama ini agama fitrah, pasti kecenderungan manusia bela yang benar. Fitrah tawahil lati fatoron nasa nopo alaiha la tubtila nopo. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah wong Islam masih sama kali itu neng usuluddin tetap sama. Jadi ku pengenane Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafim ing dalam mulai bedane alladzina kafaru fi ma ing perkara ya'buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru beriman. Maka lan ana sapa alladzina kafaru usiaan iku pira-pira kelompok. Firqah tegese pira-pira firqah fi dalika ing dalam kono-kono hati. Hisbin saben-saben kelompok minhum sangking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan latih hinggang ono ing sandinge alladzina kafaru ing dawu menurut alladzina kafaru iku farihina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri, mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh. Wa fi qira'atin lan siji qira'at dawuh faroh. Jadi wa
Ora minal ladzina farraqu tapi apa? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Manane farraqu taraku tegese ninggal sapa wong-wong adinahum ing agamane wong akeh alladzikam umiru kang den perintah sapa akeh